Ini bukan sekedar love scam. Ini wajah baru dari perdagangan manusia. Yang dijual memang bukan tubuh, tapi identitas. Dan yang rusak bukan cuma data, tapi kepercayaan kita sama dunia digital. Pernah nggak kamu merasa disayang banget sama orang yang nggak pernah kamu temui? Chatnya manis, perhatiannya intens, dan dikit-dikit bilang rindu, kangen. Padahal kamu baru kenal seminggu. Ya, kamu bukan sedang dicintai, tapi kamu sedang diincar. Selamat datang di Zona Kriminal, tempat di mana cinta bisa jadi senjata. Dan kali ini kita akan bahas kasus love scam kelas kakap. Lokasinya di Bali. Ya, Bali. Targetnya warga asing, tapi pelakunya orang lokal yang disewa mafia luar negeri. Aku Berio, dan ini kisah tentang cinta palsu yang benar-benar niat dan terorganisir. Si pelaku bukan cuma nyamar jadi wanita cantik, tapi juga nyolong data. Ya, nyolong data. Jadi pada intinya data yang didapat oleh pelaku akan dijual dengan harga yang mahal. Kemana? Ke Kamboja. Dan ujung-ujungnya ke penjara. Sindikat ini memulai aksinya dari November 2023. Beroperasi di Bali. Targetnya warga negara asing asal Amerika. Mereka bikin akun cewek palsu dengan obrolan yang kalem, hangat, dan personal. Bayangin ya, bayangno, kamu buka Instagram, dapet DM dari cewek cakep, salah kirim katanya. Lalu awalnya mulai basa-basi, lama-lama nyambung. Dan pada akhirnya dia minta nomor WhatsApp kamu, terus ngajak ngobrol di Telegram. Nah, di situ mulai jebakannya. Bebarengan dengan kamu yang udah mulai suka dan ngerasa klik banget. Dia udah mulai meminta ini itu. Kadang fotomu, kadang info pribadi, kadang mulai ngajak video call yang berujung pemerasan. Dari awal sindikat ini memang bikin korban merasa nyaman. Dan selanjutnya akan diarahkan menggunakan tautan phishing di Telegram dengan tujuan menyebar data pribadi. Inilah love scam. Cinta-cintaan bohongan yang dipoles biar manis. Padahal targetnya itu jelas, ngambil data kamu buat dijual ke luar negeri. Semua bermula pada Senin 9 Juni 2025, sekitar pukul 1 dini hari waktu Indonesia Tengah. Polisi mendapatkan info adanya aktivitas mencurigakan di Jalan Nusa Kambangan, Denpasar Barat. Jadi pada jam 9 waktu Indonesia Tengah ya, penyelidikan berakhir dengan penggerbekan di 5 lokasi berbeda. Ngeri bos. 5 lokasi berbeda. Jadi ternyata para pelaku love scam ini kerja dari rumah kontrakan di Denpasar. Modusnya profesional. Ada struktur tim, ada leader-leadernya, ada gaji pastinya, bahkan ada bonus. Jadi bonusnya $1 buat tiap data yang berhasil mereka curi. Mereka pakai banyak akun fake, dan kesemuanya akun-akun itu pakai foto cewek cakep. Dan targetnya warga Amerika. Kenapa harus warga Amerika? Karena data dari sana bisa dijual mahal ke sindikat digital di Kamboja. Jadi jangan kira ini kerjaan iseng ya. Ini serius bos. Mereka digaji $200 per bulan, dapat training, dan punya supervisi langsung dari luar negeri. Canggih kan? Polisi Bali awalnya ngira lagi bongkar sindikat judi online. Tapi setelah makin dicek, ternyata yang dibongkar ini lebih gila, lebih parah. Total semuanya ada 38 pelaku.
31 laki-laki, dan 7 perempuan. Mereka semua akhirnya diamankan. Dan barang bukti ini juga ngeri, bos. Barang bukti berupa 82 handphone dan 47 komputer dengan berbagai jenis merek yang digunakan sebagai alat kerja, dan juga ribuan kontak korban yang disimpan rapi. Semua pelaku ini dari orang lokal, tapi dikendalikan oleh sosok misterius dari Kamboja. Namanya Vivi alias Ami. Jadi para sindikat ini transaksinya nggak dilakukan satu kali ya, tapi sistematis. Udah kayak kantor digital marketing aja nih, tapi isinya pemerasan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, akhirnya terungkap kalau operasi ini sudah berjalan sejak akhir 2023. Bayangin ya, udah selama itu loh. Jadi ini dimulai dari Tabanan dan beberapa kontrakan yang berpindah-pindah sampai ke Denpasar. Leadernya dari orang lokal yang menetap di Bali, tapi bukan orang Bali. Dan ironisnya ada sebagian pelaku yang baru beberapa minggu ikut. Ada juga yang ternyata dulunya itu pernah kerja di Kamboja, jadi korban human trafficking. Terus akhirnya dia pulang dan merekrut temannya buat gabung jadi sindikat ini. Mereka nyamar jadi cewek, ngumpulin data dan ngirim datanya ke bos-bosnya itu. Imbalannya sekitar 100 ribuan dalam 1 minggu. Tapi saat ketahuan, ya yang masuk penjara itu ya mereka-mereka itu. Dan bos besarnya kemana? Bos besarnya ya pasti kaburlah ke luar negeri. Dan pada akhirnya para pelaku ini dijerat dengan Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Dan dendanya sampai 12 miliar. Dan karena kasus ini melibatkan korban warga negara asing dan pengendalinya di Kamboja, akhirnya dilakukan koordinasi dengan Interpol, Hubinter Polri, serta Kedutaan Besar AS. Semua demi memastikan jaringan lintas negara ini bisa ditindak seluruhnya. Dan kalau dipikir-pikir kita ini hidup di zaman yang aneh, bos. Dimana cinta itu bisa dihasilkan dari stok foto Google. Dimana yang kamu anggap soulmate, ternyata itu operator yang dikasih target 10 korban per hari. Dan ini bukan cuma soal penipuan, ini juga soal eksploitasi. Soal anak-anak muda yang dijanjikan kerja online mudah, tapi malah diseret jadi poin mafia data. Jadi, next time kalau tiba-tiba ada yang bilang, "Hai, kamu manis banget," dari akun yang nggak jelas, jawab aja, "Kamu dapat brief dari siapa?" Barangkali dia akan panik sendiri. Cinta itu memang nggak bisa ditebak, tapi kalau kamu belum pernah ketemu dan dia udah minta data atau video, itu bukan cinta, itu jebakan. Dan kalau kamu mikir ini cuma terjadi di luar negeri, kamu salah besar. Bali udah jadi pusat operasi digital buat nipu orang luar, tapi pakai anak-anak muda dari sini. Ini bukan sekedar love scam, ini wajah baru dari perdagangan manusia. Yang dijual memang bukan tubuh, tapi identitas. Dan yang rusak bukan cuma data, tapi kepercayaan kita sama dunia digital. Sampai jumpa dan jangan pernah percaya sama orang yang bilang sayang sebelum tahu nama belakangmu. Aku Perio WB.